Halo sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini kita akan berbincang santai nih dengan salah satu talent dari Eljon, yaitu Kak Yosi. Iya, Yosi Kak. Kak Yosi ya, beliau adalah salah satu finalis di Putri Bumi Indonesia di Pangan. Di Putri Pangan. Putri Pangan ya. Nanti kita akan ngobrol nih teman-teman terkait dengan budaya dan tradisi. Siap. Saya dapat bocoran nih teman-teman. Ternyata beliau itu dari Karo. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita akan memperkenalkan diri nih. Katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, Kak boleh perkenalkan dulu ke teman-teman sahabat Napak Tilas. Oke, siap Kang. Halo teman-teman Napak Tilas, perkenalkan nama aku Yosi Ananda Berubukit. Dan aku dari Sumatera Utara, tepatnya di Brastagi. Tapi aku lama tinggal di Pekanbaru nih. Jadi nanti kita bakalan bahas sedikit tentang Minang ya Kang Ya, Melayu. okay. Kak Yosi itu lahir di Brastagi. Brastagi, Kak. Brastagi itu Sumatera Utara ya. Di Karo ya. Di Kabupaten Karo. Di Kabupaten Karo ya. Nah, saya pengen nguji nih teman-teman, seberapa paham nih tentang budaya Karo. Kak Yosi, boleh disampaikan nih ke teman-teman apa itu budaya Karo, ada apa aja gitu. Siap. Okay. Oke Kang, maaf ya kalau misalnya salah-salah. Tapi setahu Yosi dan udah Yosi pelajarin sedikit-sedikit mengenai suku Karo itu sendiri Kang. Jadi sebenarnya asal mula Karo ini itu tuh dari banyak yang bilang dari India Selatan yang berseberangan dengan Myanmar. Nah, jadi si raja perang, panglima perang yang bernama Karo ini, nah itu tuh dia punya istri, punya 5 anak. Itu ada 5-5-nya perempuan. Dan salah satu yang terakhir itu laki-laki Kang. Nah, yang laki-laki ini namanya Meherga. Kalau Meherga di bahasa Karo itu artinya berharga gitu sih. Oh, berharga. Berharga karena laki-laki itu berharga gitu. Jadi dari anak yang si Meherga ini, dia nikah lagi nih Kang. Nah, lahirlah anak-anaknya yang baru suku-suku kayak Yosi. Anak pertama namanya Karo. Kenapa dikasih nama Karo? Karena untuk mempertahankan si kakeknya tadi, Karo, anak pertamanya gitu. Dan yang kedua itu marga Ginting. Dan yang ketiga itu Sembiring. Yang keempat itu Peranginangin. Dan yang anak terakhir itu Tarigan. Dari suku Karo itu ada 5 marga. Ada 5 marga, terus satu marga tuh ada sub-sub-subnya lagi gitu. Wih, banyak banget. Ya mungkin setahu Yosi ya Kang, itu kenapa ada sub-subnya mungkin karena perpecahan gitu, kayak misalnya merantau gitu. Jadi si Karo ini merantau lagi, lahirlah Bukit dan lain-lain. Dah Yosi masuknya ke Karo-Karo nomor pertama. Oh, jadi Karo, Karo. terus di bawahnya ada sub-sub. Sub-subnya lagi. Misalnya tetap depannya Karo kan? Karo. Karo A, Karo B, Karo C ya misalnya. Maksudnya belakangnya nambahin apa gitu subnya atau beda? Bukan, beda Kang. Jadi Bukit itu Karo gitu, tapi Karo apa? Karo Bukit gitu. Oh. Oke, jadi misalnya dari 5 marga tadi, marga Ginting subnya apa? Salah satunya apa enggak? Ginting Suka, Ginting Munte. Ya, berarti Gintingnya di depan kan? Kenapa banyak sih Kang, kayak biasanya tuh kita lihat Ginting tuh Ginting aja gitu, atau Tarigan juga banyak pakai Tarigan aja, karena di antara kelima sub-sub ini Ginting lumayan Ginting banyak sub-subnya, cuman antara kelima ini tuh Ginting lebih sedikit lah dibandingkan yang lain. Jadi kayak masih bisa dibilang Ginting gitu. Tapi kalau misalnya Karo-Karo itu kayak dibilang Karo-Karo nih saya gitu. Lah Karo-Karo apa? Banyak nih Karo-Karo gitu. Jadi lebih detail. Bukit gitu. Ya, tapi depannya itu kan marga besarnya kan? Marga besar. Ya, misalnya Karo-Karo A, Karo-Karo B, Karo-Karo C. Yang banyaknya kan A, B, C dan seterusnya kan? Oh, oke. Saya baru tahu nih ternyata Karo itu adalah nama orang. Iya, nama orang. Panglima perang gitu namanya Karo. Karo. Panglima perang waktu kapan? Nah itu ya sih kurang tahu sih kan. Cuman itu sejarah yang sih baca dan dengar seperti itu. Oke, Karo ya. Di dalam budaya dan tradisi Karo itu menurut Kak Yosi ada apa aja sih? Misalnya ada
acara-acara tertentu misalnya dari kelahiran dan lain sebagainya. Kak Yosi boleh disampaikan ke teman-teman. Ada apa aja? Banyak banget sih Kang, yang paling sering Yosi lihat itu di acara pernikahan itu. Untuk pernikahan aja tuh banyak banget step-stepnya. Ada yang pertama sebelum pernikahan itu ada yang anak beru gitu datang menghampiri pengantin gitu-gitu, kayak berembuk gitu membicarakan persoalan pengantin-pengantinnya. Terus ada juga ngembah belu selambar gitu, selambar. Nah itu tuh sirih Kang, melambangkan untuk ngasih, pokoknya satu selembar sirih ngasih gitu. Nah itu. Apalagi nih? Ada lagi? Terus ini juga sih Kang, kayak tari-tariannya itu Yosi juga udah ini kemarin waktu Putri Bumi juga Yosi menampilkan. Iya, ternyata saya lihat juga nih. Jadi Kak Yosi itu menampilkan tarian karo. Tari karo, landek namanya. Landek. Nah, ada tari apa aja sih di situ? Itu tarinya landek biasanya berpasangan sih Kang, cuman karena Yosi sendiri jadi Yosi sendiri, itu tuh banyak banget gerakannya. Itu tuh biasanya kayak gini nih. Itu tuh mungkin artinya zaman dulu kan sering kayak bawa beras atau bawa palung gitu, terus kerjasama gitu sih Kang maknanya. Nah, selain tari apa tadi? Landek ada tari yang lain nggak? Landek itu tari karo sih Kang artinya. Bukan, maksudnya ada tarian lain nggak selain tari landek? Setahu Yosi masih landek sih yang Yosi pelajarin Kang. Maksudnya tariannya kan kalau di Jawa itu ada tari jaipong, tari apa. Kalau di Karo sendiri? Kalau mungkin ada, tapi Yosi baru tahu landek itu sih Kang. Oh iya, dimaklumi lah. karena Kak Yosi SD ya di sana ya? SD kelas 1 sampai kelas 3 Kang, baru SMA 1 tahun di sana, 2 tahun deh. Ya SD lah, dapat dimaklumi lah. Kalau usia segitu kan masih usia ini ya, main ya, belum ini. Tapi menurut Kak Yosi ya, dengan waktu kecil di sana selama 3 tahun itu, budaya dan tradisi di Karo itu masih tetap terpelihara nggak? Masih tetap jalan nggak gitu? Kalau Yosi lihat sih masih ya Kang. Masih apalagi kayak di pernikahan atau ada hamilan, itu di mana-mana, suku mana-mana juga Yosi banyak lihat sama sih sebenarnya kayak 7 bulanan gitu. Dan itu masih diterapin sih sampai sekarang Kang. Kalau menurut Kak Yosi, suku Karo itu salah satu keunikannya apa? Salah satu keunikannya Kang. Salah 2 juga boleh sih. Salah satu keunikan tanah Karo itu yang pasti daerahnya. Yosi tuh sering banget kayak cerita-cerita, daerah Yosi tuh kayak kutub gitu. Karena kan Kabupaten Karo itu sendiri emang di situ perkumpulan orang Karo. Nah, di situ disebut tanah Karo, dan itu tuh emang dingin banget Sumatera Utara gitu Kang. Nah, itu kita bisa sampai 18 derajat gitu. Itu dingin banget. Kalau kita ngomong tuh ada asap-asapnya kadang kalau malam. Iya, jadi Yosi senang banget kalau cerita-cerita tentang budaya Karo tuh karena dia di Kabupaten Karo, daerahnya dingin banget gitu. Nah, kalau di Karo sendiri dalam 1 tahun itu ada event apa aja? Ada festival bunga buah. Apa itu? Itu tuh karena di sana emang pegunungan, terus banyak bunga-bunga yang bagus gitu Kang, dan buah juga. Pokoknya di sana mata pencahariannya sebagian besar juga bertani. Karena tanah di sana juga dingin dan subur gitu ya. Terus jadi di sana setiap tahun tuh biasanya ada acara festival bunga buah namanya Kang. Nah, itu mereka kayak pawai menghias mobil atau fashion show juga ada. Itu tuh sepanjang dari jalanan itu mereka muter-muterin, pokoknya memperagakan dan memperkenalkan bunga-bunga yang menghias lah gitu, lomba-lomba gitu Kang. Itu sebenarnya tradisi itu sudah lama dilakukan atau baru-baru ini? Udah lama sih, dibilang lumayan lama, tapi bukan yang dari zaman dulu gitu sih Kang, tapi udah adalah sekitar beberapa tahun. Nah, kalau yang budaya lama nih, budaya atau tradisi lama yang masih tetap dipertahankan dan Kak Yosi lihat itu apa? Itu Yosi kadang lihat tradisinya berpangir gitu. Apa itu? Berpangir itu kayak mandi tapi pakai jeruk purut gitu loh Kang. Itu kan pasti udah ada zaman dulu. Sampai sekarang Yosi masih sering sih lihat orang itu kayak mandi jeruk purut itu biar harum wangi gitu. Terus kayak badannya enteng gitu. Nah, itu mandinya kapan? Saat event apa atau momen apa?
Itu biasanya setelah ziarah Oke. atau tahun baruan gitu-gitu sih Kang. Tadi selain alamnya yang indah itu, apalagi yang mungkin teman-teman nih sahabat Napak Tilas pengen ke sana? Apa sih keunikan di Kabupaten Karo ini? Nah, di sana juga masih banyak orang yang makan sirih Kang. Makan sirih? Iya, makan sirih. Oh, oke. Iya, di sana tuh masih banyak banget kita lihat tuh rata-rata sih orang anak gadisnya juga Oh, makan sirih? makan sirih. Makan sirih. Kalau misalnya ada kumpul-kumpul kayak Nginang ya, kalau bahasa Jawanya itu nginang. Nginang ya Kang ya. Iya. Dari banyak sih yang suku yang pakai sirih, tapi jarang kan sampai sekarang. Kalau suku Karo tuh rata-rata masih sirih sih Kang. Anak mudanya juga pakai sirih gitu. Kalau lagi ngumpul-ngumpul sih juga pernah cobain sirih sih beberapa kali. Berarti masih tetap bertahan? Bertahan sampai sekarang. Kalau misalnya kumpul itu pasti sirih paling utama sih Kang. Sirih itu kan nanti ada kapur, dikasih kapur ya? Kapur, terus ada gambir namanya yang bikin merah itu, terus mereka pakai suntil. Apa itu suntil? Suntil tuh kayak apa ya, tembakau gitu, yang pokoknya biar enak ngirinya gitu. Itu sampai sekarang itu pasti anak muda kalau kumpul itu pasti ada sirih. Orang dewasa juga biasanya ibu-ibu ya Kang, kalau lagi kumpul itu pasti ada sirih itu. Dan kalau misalnya acara di sana masih ada balainya gitu khusus Kang, bukan di rumah-rumah lagi tapi ada balai untuk khusus acara-acara dan di situ semuanya kumpul. Jadi kayak pendopo gitu ya? Pendopo ya. Nah itu biasanya kumpul itu pada saat acara apa? Semua acara Kang, nggak bisa pernikahan atau ada kemalangan kematian pasti di situ sih. Kalau rumah-rumah masih rumah dulu atau rumah modern? Udah rumah modern sih rata-rata Kang. Cuman kalau misalnya rumah adat itu masih ada sih. Ada? Ada tapi nggak untuk ditempatin. Tapi masih ada Yosi di kampung Yosi sendiri namanya Desa Melas. Nah itu ada rumah adat juga yang Yosi sering lihat di situ. Kebetulan dulu apa namanya? Biring Yosi, nenek Yosi tinggalnya di situ. Di rumah adat itu? Di rumah adat itu. Beliau juga sering cerita-cerita mengenai rumah adat gitu-gitu. Gimana mereka dulu tinggal di sana. Nama rumah adatnya tuh Rumah Siwaluh Jabu gitu. Siwaluh Jabu. Jadi rumah adatnya itu ada 8 keluarga yang tinggal di rumah adat itu. Bisa dalam satu rumah ada 8? Dalam satu rumah bangunan, adat itu ada 8 keluarga yang tinggal di sana. Besar berarti dong? Lumayan sih Kang, tapi untuk 8 ya. Kayak pindah gitu. Terus panggung atau? Iya panggung. Terus dia gede gitu Kang ininya, apa namanya, atapnya. Terus biasanya kalau Tanah Karo itu terkenal di atas atapnya tuh kayak ada tanduk. Tanduk kerbau, kayak semacam gitu lambangnya gitu. Rumah adat itu usianya berarti udah ratusan tahun dong? Iya, udah sampai sekarang masih ada, cuman emang nggak sebagus dulu sih Kang. Di desa Kayosi itu ada acara khusus nggak? Acara khusus, itu namanya kerja tahunan Kang, ada. Apa biasanya. itu? Kerja tahunan itu kayak setiap ada desa-desa yang di Kabupaten Karo itu yang merayakan kerja tahunan. Nama itu ada dirinya si desa tersebut gitu. Berdirinya? Kalau misalnya Aji Belang gitu. Kerja tahun Aji Belang itu salah satu ada tempat di Kabupaten Karo. Nah, jadi nanti diundang beberapa kabupaten ke sana atau teman-teman kita ke sana karena biasanya ada perayaan ini ada tari-tarian atau apa mengenang si tahun ini. Tahun apa? Kelahiran desa? Iya, kelahiran desanya. Hari jadi desa ya? Hari jadi desa. Hari jadi desa itu dirayain? Itu biasanya kalau makanan khasnya tuh ada cimpa. Cimpa itu apa itu? Nah itu cimpa juga pembuatannya itu Kang, itu masih kayak zaman dulu Kang. Itu di rumah Biring Yosi juga masih ada, Yosi sering lihat itu kayak apa ya, petak gitu. Terus ada cerobongnya untuk ditumbuk-tumbuk gitu Kang. Nah itu nanti pakai beras. Beras yang udah didiemin 1 malam pakai air biar lunak atau apa. Pokoknya terus baru berasnya tuh ditumbuk gitu, masih pakai kayu gitu Kang. Baru nanti dikasih sama gula merah sama kelapa, itu enak banget sih. Tapi di Jakarta nggak ada ya? Nggak ada. Tapi itu makanan itu hanya dibuat di event itu ya? Atau tiap hari bisa kita makan?
tiap hari kita bisa makan sih Kang, cuman karena pembuatannya agak sulit ya, itu biasa di momen-momen tertentu aja sih Kang, kayak tahun baru atau lagi ada ziarah. Biasanya emang ziarah tuh emang sangat penting gitu di Karo ya, karena seperti kita Akang tahu juga kemarin, kadang ini kuburannya yang mewah gitu, karena emang sangat menghargai leluhur. Oh iya, itu salah satu filosofi dari suku Karo itu adalah dengan menghargai leluhur itu adalah dengan membuatkan tempat pemakaman yang mewah. Mewah, iya benar. Nah, itu salah satu cara secara fisik sih sebenarnya ya. Secara fisik untuk menghormati leluhurnya adalah dengan membangunkan tempat pemakaman yang mewah. Mewah. Nah. Terus acaranya kita setiap kita misalnya Yosi ada apa, kita harus ziarah. Ini apa, harus ziarah gitu. Emang menghargai banget sih. Banyak momen-momen yang kita harus ziarah gitu. Kalau Kak Yosi kan kategorinya anak-anak sekarang nih. Iya. Terus dengan menyikapi budaya dan tradisi di Karo itu sendiri gimana sih? Karena menurut Yosi itu budaya itu adalah keunikan ya Kang. Karena kalau semuanya sama, itu indahnya di mana gitu. Di setiap daerah itu beda. Terus setiap Yosi lihat atau misalnya pakaiannya gitu, dari sedikit tuh ada maknanya yang dari dulu-dulu gitu. Kayak oh maksudnya tuh ini gitu. Oh itu, jadi sukanya karena itu ya? Iya, unik. Terus kayak berbeda gitu dari negara yang lain atau dari itu bisa jadi apa namanya poin plus kita untuk mengenalkan kultur-kultur yang ada di Indonesia. Itu juga bisa jadi daya tarik untuk negara asing sih menurut Yosi Kang. Oke, teman-teman, saya akan menguji Kak Yosi, katanya dari suku Karo. Kak Yosi boleh dong ngomong bahasa Karo, perkenalan. Oke, boleh. Oke, nih saya pengen uji beliau, bisa nggak nih? Bisa kan? Sok, silakan. Halo mejua-jua teman Kerina, petandakan gelarku Yosi Ananda. Aku arah Desa Dolet Rakyat Nari, mejua-jua. Masih bisa bahasa Karo? Dulu sih Yosi bisa dengernya doang Kang. Kayak maksudnya ngerti gitu. Karena kemarin Yosi sempat SMA di sana, itu kan teman-teman Yosi pada pakai bahasa Karo tuh. Jadi lambat laun udah bisa. Gitu. Bisa ya? Bisa. Oke, baru tantangan pertama. Tantangan kedua adalah Kak Yosi boleh nyanyi lagu Karo. Nyanyi Karo ya? Iya. Nyanyi Karo banyak sih Yosi tahu sebenarnya kan, cuman suaranya yang oh ya nggak apa-apa, yang penting nyanyi pakai bahasa Karo. Bahasa Karo. Berbanja di nateku kena hitingku, sambar teman luar kuan aku cemburu, lau balong dehar per bulan gitu. Oke, keren. Oke, berarti tidak bisa diragukan lagi bahwa Kak Yosi memang benar-benar dari suku Karo. Walaupun generasinya generasi sekarang ya. Oke, sahabat Tapak Jelas, cukup sekian ya liputan kali ini, bincang-bincang dengan Kak Yosi terkait dengan budaya dan tradisi Karo. Kita akan lanjut nih ngobrol lagi dengan Kak Yosi tentang budaya dan tradisi di tempat lain. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih.